Salam sehat saudara-saudara yang terkasih. Sapaan Rohani tanggal 23 Februari 2022 terinspirasi dari Lukas 17 ayat 1 sampai dengan 4 dan diberi judul Menjaga Diri. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, biarkanlah nasihat firman Tuhan melalui sapaan rohani hari ini meneguhkan dan menguatkan iman kami. Amin. Nasihat Yesus bagi murid-muridnya dalam Lukas 17 ayat 1 sampai 4 ini sungguh penting untuk diingat dalam setiap aspek kehidupan kita. Baik itu di rumah dan keluarga kita, di persekutuan dan pelayanan, maupun di lingkungan masyarakat. Kepentingannya sangat relevan dan nyata dalam keseharian kita. Bahkan mungkin terjadi dan dialami di setiap generasi dalam rentang dan lintasan waktu sepanjang masa. Nasihat jagalah dirimu senada dengan jagalah hatimu dalam Amsal 4 ayat 23 yang mengajak kita untuk selalu waspada dan mawas diri terhadap diri kita sendiri. Nasihat untuk menjaga hati dan diri ini menjadi penting dan mendesak karena kita selalu hidup berdampingan dengan banyak orang dan sangat mungkin terjadi pergesrekan, konflik, bahkan perselisihan. Semua ini disebabkan karena setiap orang itu unik, spesial, dan istimewa. Masing-masing punya cara rasa, cara pikir, dan cara tindak yang berbeda dalam hidupnya. Oleh sebab itu, kesalahan sangat mungkin terjadi. Bisa karena memang salah atau disalahpahami, disalah arti, atau salah menurut ukuran orang lain. Inilah yang kita ketahui dengan istilah setiap orang pernah melakukan kesalahan. Karena sangat mungkin setiap orang, termasuk kita, melakukan kesalahan, diperlukan satu kata yang penting dalam hidup kita, yaitu maaf. Entah itu meminta maaf, memberi maaf, dan memaafkan. Karena kuasa ada pada kita, jika terjadi perselisihan dan perbedaan, maka tindak memaafkan dimulai dari diri kita. Bahkan, Yesus menggunakan frasa, jika berbuat dosa terhadap kita, maka kita perlu memberi maaf, mengampuni, terlebih lagi, jika sesama kita mengatakan bahwa ia menyesal. Sebab, hal ini dibutuhkan oleh kita. Jika kita yang melakukan kesalahan atau yang berbuat dosa. Inilah makna menjaga diri dan menjaga hati. Kita butuh waspada dan mawas diri. Bukan supaya tidak membuat kesalahan, tetapi supaya siaga satu untuk memberi maaf dan mengampuni, bahkan untuk mengakui kesalahan dan perbuatan dosa, serta menyesal dan bertobat, serta berjuang untuk tidak melakukannya lagi. Menjaga diri juga menjadi nasihat yang sungguh sangat baik karena masing-masing kita memiliki titik buta, bahkan sisi gelap kehidupan kita. Karena kita memiliki titik buta, maka kita membutuhkan orang lain agar kita dapat melihat dengan jelas. Ini pun butuh kewaspadaan dan kepekaan agar ketika orang lain memberi nasihat, kita tidak merasa ditolak atau tersaingi,
tetapi justru semakin dilengkapi. Bisa jadi sisi gelap kita terungkap terhadap orang lain dan sesama. Maka mawas diri akan menolong kita untuk rela dan tulus menerima nasihat atau teguran dari mereka. Bersyukur sekali dengan nasihat Tuhan Yesus ini. Ini satu nasihat agar kita tidak tersesat di dalam hidup kita, di dalam relasi kita dengan sesama kita, dan tidak tersesat kemanapun kita melangkah. Sebab Tuhan telah memberi sinyal mawas diri, jaga hati bagi kita. Terpujilah Tuhan yang telah memberi nasihat yang luar biasa dan relevan sekarang ini bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk nasihat firman Tuhan ini. Berikanlah hikmat dan akal budi agar kami selalu menghidupi hidup yang penuh dengan kewaspadaan untuk menjaga diri dan menjaga hati kami. Amin. Roh Kudus memampukan kita semua.